Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardianti dengan NIM 230608501022 dengan prodi Pendidikan Antropologi. Nah, di sini saya akan membahas tentang sebuah buku yang ditulis ataupun diciptakan oleh seorang antropolog bernama Christian Perlas. Nah, adapun judul buku ini yaitu tentang manusia Bugis. Sebelum kita masuk pada isi-isi buku yang telah ditulis oleh Christian Perlas, mungkin perlu kita ketahui terlebih dahulu tentang siapa sih tokoh yang menulis buku ini ataupun siapa sih Christian Perlas tersebut. Nah, Christian Perlas yaitu seorang antropolog yang lahir pada tanggal 17 Agustus tahun 1934. Bisa dibilang Christian Perlas itu merupakan seseorang yang senang merantau. Nah, pada isi buku Christian Perlas ini, dia menjelaskan bahwasannya manusia Bugis itu dikenal karena mereka memiliki beragam budaya, suku, dan bahasa yang bisa dibilang unik. Kemudian, Christian Perlas juga pernah meneliti tentang beberapa pandangan orang bahwasannya manusia Bugis itu mayoritasnya itu pelaut semua. Akan tetapi Christian Perlas menemukan kenyataan bahwa pada dasarnya manusia Bugis itu dominan mayoritas bertani ataupun bercocok tanam. Kemudian yang menarik dari manusia Bugis adalah mereka itu mempunyai sebuah bahasa lisan maupun tulisan yang disalin kemudian dirangkum menjadi suatu naskah yang biasa disebut dengan naskah Lagaligo. Yang konon katanya naskah Lagaligo tersebut lebih panjang daripada naskah Mahabharata. Kemudian naskah Lagaligo ini itu dihimpun lagi ke dalam suatu kesatuan ataupun naskah yang biasa kita sebut dengan aksara Lontara. Selanjutnya saya akan membahas terkait dengan naskah siklus Lagaligo. Nah, naskah Lagaligo ini bercerita tentang ratusan keturunan dewa yang hidup pada suatu masa selama 6 generasi secara turun-temurun. Nah, pada berbagai kerajaan di Sulawesi Selatan dan daerah-daerah ataupun pulau-pulau di sekitarnya. Penyair tersebut ditulis dalam bahasa Bugis kuno dengan gaya bahasa sastra yang tinggi hingga memasuki abad ke-20 Masehi. Naskah Lagaligo itu pun secara luas diyakini oleh para masyarakat Bugis sebagai sesuatu naskah yang sangat sakral. Bahkan saking dari sakralnya naskah Lagaligo tersebut tidak bisa dibaca oleh sembarang orang ataupun tidak bisa dibaca begitu saja karena harus melewati ataupun harus melalui upacara-upacara atau ritual-ritual tersebut sebelum kita membaca naskah Lagaligo tersebut. Kemudian banyak orang Bugis pun yang meyakini bahwa peristiwa yang diceritakan dalam naskah tersebut yaitu benar-benar peristiwa yang pernah terjadi pada masa lalu ketika keadaan masih berbeda dengan masa kini. Manusia masih berhubungan langsung dengan para dewata. Hingga kini versi lengkap siklus Lagaligo itu pun belum ditemukan sampai sekarang. Naskah yang masih ada pun hanya sepenggal-penggal cerita saja yang dimulai dan diakhiri dengan
tiba-tiba atau hanya berisi sebagian kecil dari cerita-cerita, namun dengan episode yang kadang-kadang tidak bersambung. Dengan demikian, begitu pula banyak sastrawan Bugis ataupun orang-orang Bugis itu yang berada di daerah-daerah tertentu atau bahkan orang-orang awam itu mengetahui sebagian besar jalan cerita dari siklus tersebut. Kemudian mereka memperolehnya melalui tradisi lisan atau pembacaan di muka umum. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang zaman-zaman logam. Nah, adapun di zaman logam-logam ini, artefak dari sekitar permulaan abad Masehi yang ditemukan bentuknya masih tinggalan Neolitikum, termasuk di dalam kapak lonjong dan kapak persegi, pengukur palu, pemukul kulit kayu, mata seruit, sudit, dan tulang pengerik dari kulit kerang, dan tembikar bertoreh. Nah, industri perkakas tersebut mungkin tetap bertahan selama beberapa abad pada milenium pertama tarikh Masehi. Misalnya di Kalumpang bagian barat Sulawesi Tengah. Walau pada situs tersebut tidak ditemukan alat-alat dari logam serta tarikhnya tidak dapat ditentukan dengan pasti, beberapa peralatan dari perunggu besi buatan setempat sebenarnya telah digunakan di Sulawesi. Namun, kapan tepatnya mereka memperoleh keterampilan mengolah logam masih belum dipastikan. Di daratan Asia, teknik pengolahan logam dikenal sekitar tarikh 700 sampai 600 sebelum Masehi. Nah, sementara di Kepulauan Asia Tenggara tidak ditemukan pemanfaatan alat-alat logam sebelum tarikh 300 sampai 200 sebelum Masehi. Bukti paling awal pengolahan perunggu di Asia Tenggara daratan berasal dari Vietnam Tengah dan Thailand yang tarikhnya dapat dilacak sampai sekitar pertigaan akhir milenium pertama sebelum Masehi. Nah, pengelolaan besi paling awal di Vietnam dan Thailand berakhir sekitar 700 sampai 600 sebelum Masehi. Baik teknik pembuatan alat perunggu maupun besi tampaknya telah menyebar dari Asia daratan ke Asia Tenggara kepulauan. Mungkin itu saja penjelasan mengenai buku Manusia Bugis yang ditulis oleh Christian Perlas. Demikian saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada kekurangan ataupun ketidakjelasan dalam penyampaian saya, dan mohon maaf juga apabila terdapat tutur ataupun bahasa saya yang kurang berkenan di hati. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.